Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apik Muhammad Marzuki dengan NIM 23010345 dari kelas TI 23A2 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi proyek ujian akhir semester UAS mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutarong, SE, Eskom, Mkom. Saya berharap video ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menyaksikannya. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu pembuatan aplikasi laundry berbasis desktop bernama Laundry. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengolahan data dalam usaha laundry, mulai dari pencatatan orderan pelanggan, proses pembayaran, hingga cetak struk transaksi. Dengan adanya aplikasi ini, saya berharap dapat membantu pelaku usaha laundry dalam mengelola transaksi secara lebih efisien, akurat, dan terorganisir. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Untuk langkah pertama kita akan buat database-nya terlebih dahulu. Untuk membuat database, langkah pertama yaitu kita akan nyalakan Exam Control Panel. Kita klik Apache dan MySQL. Nah, apabila udah hijau, tandanya udah jalan. Terus kita klik di MySQL di bagian admin untuk masuk ke dalam PHP MyAdmin untuk membuat database-nya. Untuk membuat database pertama, kita klik New, lalu kita klik database kita. Contohnya bisa APK laundry kayak gini. Terus kita klik Create. Otomatis database kita akan dibuat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat tabel pelanggan kayak gini, kita klik di New, kita masukkan nama-namanya di setiap tabelnya, lalu kita klik Save. Nanti otomatis ke save tabel di pelanggan. Dan apabila teman-teman sulit untuk menggunakan pengisian kolom kayak gini, bisa juga lewat di SQL. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa masukkan seperti ini. Create database, data kita, nama, terus varcharnya berapa, kayak gitu. Ini cuma sebagai contoh. Nah, berikut adalah struktur pembuatan data pelanggan saya, yaitu ada ID pelanggan menggunakan tipe integer, terus nama lengkap, varchar, terus nomor HP, varchar 20, alamat menggunakan teks, layanan laundry menggunakan varchar, terus estimasi berat double, serta is activity. Nah, ini untuk menandakan bahwa orderan pelanggan ini aktif. Itu akan menandakan 1, yaitu. Terus berikutnya yaitu di tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini terdapat ID pelanggan menggunakan integer, nama lengkap varchar, serta nomor HP varchar, alamat teks, layanan laundry varchar, estimasi berat double, status. Nah, di status ini tadi belum aku jelasin.
Di status ini ada dua, yaitu dua inputan pilihan, yaitu belum bayar sama belum lunas sama lunas kayak gitu. Terus harga per kilo, diskon sama total pembayaran. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buka di NetBeans kita. Kita harus mendownload beberapa library support dalam pembuatan aplikasi laundry kita. Terus kita download di Comet Biotil ini, terus Comet Collapson sama Digester sama Comet Login sama Grofil ITX sama ORG Desktop Layout JR sama MySQL Connection sama JResponse. Nah, teman-teman harus mendownload semua library ini untuk kelancaran pembuatan aplikasi laundry berikut. Nah, untuk langkah selanjutnya, saya akan jelaskan di dalam codingan koneksi. Nah, di dalam koneksi ini ada import Java SQL connection. Ini untuk mengimport connection ke dalam Java SQL. Terus import Java SQL ini CSV File Manager untuk mengimport Drive Manager ke Java SQL. Terus import Java SQL ini untuk mengimport di bagian Java SQL. Terus if koneksi null, apabila koneksi ini belum tervariabel, maka akan null. Terus string ini kita jangan lupa isi database kita yang sudah dibuat di bagian php-myadmin. Nah, kan tadi saya udah buat yaitu apk laundry. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Terus string kita root. Terus apabila koneksi database ini berhasil, akan muncul string print koneksi database berhasil. Dan apabila database kita gagal, akan keluar koneksi gagal di string print ini. Selanjutnya saya akan jelaskan di dalam codingan pelanggan saya, yaitu kalian harus import koneksi ini untuk untuk mengoneksikan ke dalam koneksi Java-nya. Terus import Java connection ini untuk mengimport ke dalam connection. Terus import Java SQL prepare tension ini untuk mengimport dalam tersebut. Nah, develop tabel model ini untuk menampilkan tabel di dalam tabel 1 ini. Terus di dalam select connection level 0 ini untuk agar di dalam desain form kita tadi ini agar munculnya itu di titik-titik tengah. Terus di model develop JTabel ini untuk mengolah tabel tadi di JTabel, terus slot pelanggan untuk menampilkan private slot pelanggan ini. Nah, di dalam codingan private clear from ini untuk mengosongkan di dalam teks inputan tadi yaitu teks ID pelanggan, teks nama pelengkap, teks nomor HP, teks alamat, teks berat, dan CMD layanan. Serta di codingan load pelanggan ini untuk mengolah load pelanggan di dalam JTabel tadi. Nah,
untuk codingannya di dalam hapus seperti ini. Nah, job panel ini untuk memilih data inputan orderan pelanggan tadi, yang mana agar data yang akan dihapus. Terus koneksi COM ini adalah untuk mengoneksikan ke dalam koneksi Java. String SEL ini adalah delete from pelanggan where ID pelanggan. Jadi nantinya kita akan mendelete di dalam from pelanggan di titik ID pelanggan. Karena ID pelanggan kita itu primary key. Jadi kita tujuannya ke ID pelanggan yang kita hapus, yang kita pilih tadi. Selanjutnya yaitu codingan di dalam baru. Kita cuma klik from tadi. Nah, codingan tadi yang di bagian from tadi untuk mengosongkan orderan data tadi untuk membuat orderan baru, itu contohnya. Terus di dalam edit. Nah, ini if select from satu ini yaitu agar tahu di mana letaknya itu di dalam JTabel tadi. Terus ini seperti tadi yaitu agar untuk memilih data yang akan diedit di dalam inputan tadi. Terus koneksi DB ini ada agar terkoneksi ke koneksi Java. Jadi misal terhapus juga bisa menghapus dan mengedit kayak itu. Terus kita ketikkan string SEL untuk update di database ID pelanggan, terus red nama lengkap, nomor HP, alamat, dan layanan laundry. Terus selanjutnya yaitu codingan order. Nah, di order ini kita akan menginputkan string ID pelanggan, terus string nama, teks nama, terus TX nomor handphone, sama TX alamat, sama CMD layanan, sama TX berat. Nah, ini tadi belum saya jelaskan kenapa namanya TX ini. Kita harus mengubah setiap di dalam ID pelanggan ini ID nama lengkap, nomor telepon, alamat, serta layanan laundry, sama estimasi berat. Kita klik, terus create variable nama. Nah, otomatis kita akan mengganti sama nama variabel yang kita inginkan. Nah, ini saya sudah ganti. Nah, selanjutnya kita klik di dalam codingan keluar. Nah, it jawab suspension ini yaitu nanti akan keluar yaitu semisal Anda ingin keluar, nanti ada muncul teks yaitu misal kita klik di keluar ini, nanti akan muncul di sini kotakan kayak itu. Tertuliskan yakin Anda keluar sama konfirmasi gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan codingan saya di bagian transaksi. Nah, di bagian transaksi ini adalah tampilan desain saya. Nah, ini juga menggunakan bottom. Ini juga bottom di sini tempatnya. Terus ini tabel. Nah, tabel ini nantinya akan muncul apabila pelanggan udah masuk mengisi semua tadi dan tersimpan di sini. Nanti juga otomatis akan muncul di sini inputannya. Terus ini menggunakan teks label sama text field. Di bottomnya ada bottom keluar, button simpan, hapus, sama cetak. Nah, cetak ini untuk struk pembelian satu orang
eh, transaksian kayak gitu. Nanti kita klik sini nanti akan cetak. Nah, kita akan eh, tampilkan jelaskan dalam codingannya. Nah, di sini ada default model. Ini adalah untuk mengolah model di JTabel JTabel 2. JTabel 2 ini. Nah, sama default 1 itu model pelanggan sama mengolah model tabel pelanggan sama default model transaksi. Nah, seperti tadi, select conversion null ini untuk menampilkan tengah layar desain ini ke dalam ke tengah-tengah ini. Terus model default JTabel ini adalah untuk mengolah di bagian JTabel 2. Terus model pelanggan nav default model. Nah, ini untuk mengolah model pada nav string ID pelanggan, nama lengkap, nomor HP, alamat, serta layanan laundry, serta estimasi berat. Nah, selanjutnya ini adalah lot pelanggannya. Ini lot transaksinya. Ini clear formnya tadi sesuai seperti tadi untuk mengosongkan di dalam ini transaksinya. Terus init JTabel. Nah, ini untuk memilih model default model ke dalam string yang kita pilih, yaitu ID, nama, nomor HP, alamat, layanan, berat, status, harga per kilo, diskon, total bayaran. Sama ini toil string ini. Nah, di sini di print hitung otomatis. Nah, di sini ada default total model yaitu berat harga per kilo. Nah, untuk harga per kilonya, codingannya itu juga di sini yaitu print static final double yaitu harga per kilonya itu ya harganya 8.000. Nah, untuk if diskonnya di diskon sini apabila pelanggan membeli 5 kilo ke atas akan mendapatkan diskon 5%. Dan apabila pelanggan laundry sebesar 10 kilo akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan apabila kurang dari 5% tidak akan mendapatkan diskon. Nah, di codingan keluarnya seperti ini. Seperti yang awal tadi juga akan muncul tulisan apabila kita klik di bottom keluarnya akan keluar tulisan yakin ingin keluar sama konfirmasi. Terus selanjutnya yaitu simpan. Nah, di sini codingan simpannya. Ini yaitu stringnya yang mau disimpan. Terus ini harga per kilo sama ini diskon sama harga unit harga per kilo kali berat dikurangi diskon. String SQL is insert into transaksi akan ID pelanggan, nama lengkap, nomor HP, alamat, layanan laundry, estimasi berat, status, harga per kilo, diskon dan total pembayaran. Tambah view, nantinya akan masuk ke dalam sini. Nah, karena terus selanjutnya yaitu di bagian bottom hapus. Di dalam bottom hapus ini, nah init slide ini untuk menghapus di bagian kelola JTabel 2 tadi. Nah, nantinya akan juga muncul pilih transaksi yang akan dihapus. Nanti kita klik di sini. Terus nantinya akan muncul tulisan yakin Anda menghapus transaksi untuk ID pelanggan. Terus kita klik hapus. Akan muncul seperti itu, teman-teman. Nah, pastinya teman-teman akan bertanya,
di dalam codingan ini tadi kan pastinya di dalam uh, private void jtabel 2 ini pastinya tidak muncul kan teman-teman. Nah, agar muncul, kita klik di sini, di properties, di event. Nah, voice klik ini, kita klik jadi ini. Nanti otomatis di dalam codingan akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam codingan, saya akan menjelaskan codingan di laporannya. Nah, ini adalah tampilan di from laporan laundry saya. Ada juga bottom ini untuk pindah ke halaman order. Ini untuk pindah ke transaksi, dan untuk pindah ke laporan. Nah, ini kan tadi di transaksi. Setelah input ini akan masuk ke sini kan, disimpan. Nanti juga di laporan akan juga tampil di dalam sini untuk mencetak laporan laundry-nya. Kita masuk ke dalam codingan. Oh ya, di transaksi tadi sebelum saya jelaskan di bagian cetaknya, teman-teman. Nah, untuk cetak tadi, itro kita ambil dari jtabel 2. Terus akan memilih barisan transaksi yang akan dicetak. Karena terus tempatnya kan, karena ini tempatnya itu soal cetak terus print satuan, yaitu akan mencetak if row 1 ini, terus itu terus nanti apabila transaksi gagal akan muncul tulisan gagal cetak struk kayak gitu. Nah, lanjut kita di bagian codingan laporan tadi. Di bagian cetak, codingan cetak akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini koneksikan untuk mengoneksikan ke koneksi Java ini. Karena tadi kan cetaknya beda ya sama cetak struk tadi. Nah, makanya tempatnya kita package ini kan cetak namanya. Terus di dalam codingan namanya yaitu cetak laundry. Nah, apabila is respon 0, file node jika file tidak ditemukan akan muncul seperti ini. Nah, terus selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian cetaknya, teman-teman. Nah, di cetak ini ada dua, yaitu cetak struk untuk perorangan sama cetak laporan gitu. Nah, di cetak laporan ini, apabila teman-teman belum tahu caranya gimana, kita klik di cetak ini. Nah, klik. Kalau teman-teman belum muncul respon file ini, kita klik folder ini, terus kita klik yang ini. Nantinya akan muncul tampilan kayak gini, teman-teman. Nah, agar kan kalau semisal kita nggak diubah untuk mencetak satuannya, kita harus membuat parameter kayak itu. Nah, untuk membuat parameternya, kita klik di bagian null ini, di edit vary. Nah, oh maaf teman-teman, kita belum klik di bagian Jasper-nya. Nah, ini yang ini. Nah, di respon ini terus di edit query. Nah, kita harus ketikkan select from transaksi where ID pelanggan untuk mengetik ID-nya berapa kayak itu, agar tercetaknya itu cuma satu, enggak semua di tabel transaksi itu akan tercetak itu. Nah, untuk membuat ini kita diklik di bagian fat ini, kita klik geser ke sini, terus sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, selanjutnya itu cetak laundry. Laundry ini untuk mencetak semua laporan di bagian codingan laporan tadi.
Nah, seperti tadi, cuman tadi bedanya kan, kalau cetak satuan ini, kita harus mengubah untuk kita harus membuat primarinya, parameternya. Kalau ini tidak usah ya teman-teman. Nah, terus saya akan menjalankan eh, menjalankan aplikasi laundry saya. Nah, begini teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal. Tampilan awal yaitu order pelanggan. Kita boleh masukkan ID pelanggannya. Contohnya 2301030045. Ini mas saya. Terus namanya Afik Muhammad Nur Marjuki. Terus nomor HP-nya, alamatnya, Serak Masaran. Terus, nah, di sini ada combo, yaitu kita klik kering. Terus, estimasi berat, saya ingin mendapatkan diskon 5%, seperti tadi kan. Kalau 5 ke atas, dapat diskon 5%. Jadi kita klik 6. Kita klik order, yaitu. Nah, akan tertulis database berhasil simpan ke database. Nah, ini coba kita cek ya, teman-teman. Di pelanggan. Nah, otomatis di dalam PHP Mapping juga menambahkan inputan orderan pelanggan tadi. Nah, apabila kita akan ingin mengedit, kita klik di tadi. Nah, terus kita ganti M yaitu. Terus kita klik edit. Nah, akan muncul data berhasil diedit. Nah, nanti otomatis akan teredit kayak itu. Nah, apabila ingin menghapus, kita sebagai contohnya yang ini aja. Kita klik hapus. Nah, nanti akan muncul data berhasil dihapus kayak itu. Nanti otomatis terhapus. Terus kita lanjut ke dalam transaksi. Di dalam transaksi ini akan muncul detail data transaksi. Nah, ini kan tadi di dalam tabel orderan pelanggan juga muncul di sini. Kita klik, nah, klik kan. Nantinya otomatis akan muncul ID tadi, klik ID tadi, terus beratnya tadi 6 kilo, statusnya apa kayak itu. Sebentar kita klik lunas, pilih lunas kayak itu. Terus akan muncul harga per kilonya. Harga per kilonya tadi sesuai di dalam codingan tadi, harganya itu 8.000 per kilo. Nah, karena tadi saya beratnya lebih dari 5 kilo ke atas, akan mendapatkan diskon sebesar 5% dan total pembayarannya sekian. Kita klik simpan. Itu. Nah, otomatis nantinya akan tersimpan ke dalam database pelanggan. Kita refresh. Otomatis nah, otomatis akan tidak ada dan masuk ke dalam database transaksi. Nah, apabila teman-teman ingin menghapus, kita klik sini. Nah, kita klik hapus. Nantinya akan muncul yakin ingin menghapus transaksi untuk ID 199. Kita klik yes, lalu OK. Nah, nanti otomatis terhapus. Apabila teman-teman ingin mencetak
di mencetak satuannya di dalam transaksi untuk sebagai bukti bahwa telah melakukan transaksi atau pitansi atau struk kayak itu dalam bentuk satuan. Kita klik ini contohnya. Nantinya akan muncul seperti tadi atau akan muncul seperti ini. Lalu kita klik cetak. Nah, nantinya akan muncul struk laundry. Ini bisa buat bukti transaksi kayak itu ya teman-teman. Apabila sudah melakukan transaksi kayak itu. Ini nanti akan muncul statusnya lunas. Tadi kan udah lunas. Terus totalnya sekian ya gitu. Terus apabila teman-teman ini mencetak dalam bentuk PDF, kita akan menyimpannya dulu sini. Terus kita kasih nama cetak satuan yaitu ya. Kita tulis PDF, terus klik save. Nantinya akan otomatis, nah cetak satuan gitu. Nah ini dia kalau dicetak dalam bentuk PDF. Nah selanjutnya ya saya akan menjelaskan di bagian laporan. Nah di bagian form laporan laundry ini adalah untuk mencetak semua laporan yang yang sebelumnya sudah dilakukan di dalam from transaksi tadi. Nah, apabila ingin mencetak, kita klik cetak. Nah, nantinya akan muncul cetaknya semua kayak gini. Nah, kalau ingin teman-teman mencetak dalam bentuk PDF, kita klik sini, simpan ke tempat tadi, kita klik laporan, gitu aja teman, dalam bentuk PDF, terus save. Nah, kita klik, kita lihat laporan. Nah, nantinya akan berbentuk seperti ini laporannya. Dan apabila ingin keluar dalam aplikasi laundry ini, kita klik keluar itu. Nah, otomatis akan keluar teman-teman. Sekian presentasi saya. Semoga aplikasi ini bisa membantu dan memotivasi bagi pelajar, mahasiswa maupun kalangan yang memiliki sampingan atau toko laundry. Semoga bisa bermanfaat. Sekian presentasi saya. Apabila penyampaian saya banyak kurang, salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.